Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak soleh? Baik-baik saja kan? Baik anak soleh. Eh, Doakan saja semuanya cepat sembuh, semuanya segera diberi kesabaran oleh Allah, juga semuanya diberi ketabahan oleh Allah. Sebagaimana yang kita pelajari, bagaimana Rasulullah sabar ketika menghadapi ujian dari para kaum kafir Quraisy yang kemarin telah Bapak bahas. Baik anak soleh, Alhamdulillah hari ini SDIT Al-Fajalen mulai dari hari Senin kemarin memulai metode pembelajaran dengan metode daring, metode tatap muka, tapi bukan semuanya, hanya kakak-kakak kelas kalian saja, yaitu dari kelas 5 dan kelas 6. Mereka memulai pelajaran tatap muka, tapi dalam sisi bertahap, jadi tidak semuanya. Makanya doakan semuanya anak soleh biar semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan tatap muka. Karena Bapak tahu kalian juga udah kangen sekolah kan? No, kalian lihat sekolahan kalian, no. Kangen kan kalian main-main di sini? Nah, kayak gitu anak soleh. Baik, setelah kemarin Bapak bahas tentang kesabaran Rasulullah, bagaimana Rasulullah sabar dan tabah menghadapi ujian dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Sekarang kita akan membahas bagaimana kisah ketabahan para sahabat yang telah masuk Islam dan mereka mendapatkan ujian dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Yang pertama adalah sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Kamu tahu budak? Budak itu di zaman dulu orang-orang pada jual beli manusia. Nah, manusia yang dibeli oleh mereka itu mereka sebut dengan budak. Dan Bilal ini adalah salah satu budak dari seorang pemimpin kaum kafir Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Bilal bin Rabah ini masuk Islam. Lah, dalam cerita dia masuk Islam itu dia diam-diam dari tuannya. Jadi Umayyah bin Khalaf tidak tahu kalau Bilal bin Rabah itu masuk Islam. Akhirnya setelah Umayyah tahu, hanya langsung marah lah, naik pitam si Umayyah bin Khalaf ini. Nah, setelah dia naik pitam, akhirnya dia menyiksa Bilal bin Rabah. Nah, menyiksa Bilal bin Rabah ini dengan berbagai cara. Yang pertama, dia menyiapkan tali yang panjang lalu diikat lehernya, lalu ujung tali tersebut diberikan kepada anak-anak yang sedang bermain di pinggir jalan. Akhirnya anak-anak yang bermain di pinggir jalan tersebut bermain-main dengan tali yang diikat di lehernya Bilal bin Rabah ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kisah yang paling banyak kita kenal adalah kisah yang paling banyak terkenal di dalam kisah masuk Islamnya Bilal bin Rabah adalah bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Dia ditindihkan dengan batu yang sangat besar di atas tubuhnya. Di atas tubuhnya dikasih batu yang sangat besar sampai yang namanya Bilal bin Rabah ini tidak bisa bernafas hingga dia sangat sekarat. Hingga saat itulah si Umayyah bin Khalaf berkata, "Wahai Bilal, kalau kamu masih saja memeluk agama Muhammad, maka batu ini tidak akan saya pindahkan. Apa? Kamu mau pindah agama? Apa masih memegang agama Muhammad?" Akhirnya Bilal bin Rabah berkata dengan tegas, "Ahad, ahad, ahad." Dengan kata lain, Allah, Allah, Allah. Nah, Bilal bin Rabah tetap teguh memegang pendirian tentang agamanya. Pada saat itu pula lah akhirnya Bilal bin Rabah dibeli oleh salah satu sahabat yang kaya pada saat itu, kalau tidak salah namanya Sayyidina Utsman bin Affan, dan membeli budak yang namanya Bilal tersebut
Lalu budak itulah menjadi hamba Rasulullah SAW setelah bebas dari perbudakan Umayyah bin Khalaf. Yang kedua adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini salah satu sahabat yang memiliki kekayaan yang sangat besar, dan kekayaan beliau, walaupun beliau sangat memiliki kekayaan yang sangat banyak, tidak menjadikan beliau itu pelit. Bahkan seluruh harta bendanya itu jadikan sebagai alat atau media bagaimana dia berdakwah untuk menegakkan agama Nabi Muhammad, agama Islam, agama kita. Yang kedua adalah sahabat Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini ketika berumur 8 tahun pernah disekap oleh ibunya karena dia masuk Islam secara diam-diam. Ibunya berkata, "Wahai Zubair, kau lebih suka mendustakan agamamu dan mengikuti agama Muhammad. Selama itu pula engkau tidak akan dilepaskan dari ikatan dan penyekapan ini." Dia disekap dalam kamar lalu ditalikan, lalu diikat dalam kamar tersebut. Tapi Zubair bin Awam tetap tabah. "Aku tidak akan mendustakan agama Nabi Muhammad. Aku akan tetap memeluk agama Allah dan tidak akan lagi memeluk agamamu." Itu kehebatan dari Zubair bin Awam. Lalu sahabat yang selanjutnya adalah sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sejarah awalnya dia masuk Islam yaitu ketika dia mendengar bahwa adiknya itu masuk Islam secara diam-diam. Karena Umar bin Khattab ini terkenal dengan ketegasannya, dengan keganasannya. Karena Umar bin Khattab ini salah satu petarung yang terkenal di daerah Arab. Semua orang tidak berani ketika mendengar Umar bin Khattab ini marah-marah. Akhirnya pergi ke rumah adiknya tersebut. Setelah pergi ke rumah adiknya tersebut, lalu Umar bin Khattab berkata, "Kamu kenapa diam-diam kepada adiknya ya? Kamu kenapa diam-diam masuk Islam?" Akhirnya dibacakanlah oleh suami dari adiknya tersebut, dibacakan salah satu ayat dari Al-Quran. Setelah mendengar ayat-ayat dari Al-Quran tersebut, lalu Sayyidina Umar yang saat itu mengacungkan pedangnya, luluh hatinya, lalu dia mencari Nabi Muhammad. Setelah mencari Nabi Muhammad, lalu berkata di depan Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah," yakni Umar bin Khattab masuk Islam. Sebelum itu Umar bin Khattab merupakan orang yang sangat membenci agama Islam, sangat membenci Nabi Muhammad SAW, dan sangat membenci para pengikutnya. Yang kelima adalah sahabat dari keluarga Yasir. Keluarga Yasir ini semuanya adalah seorang budak, semuanya budak. Nah, lalu seluruh anggota dari keluarga ini semuanya dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Lalu ayahnya meninggal, semuanya meninggal kecuali Yasir. Yasir juga meninggal. Lalu kecuali satu yang tidak meninggal, yaitu anaknya yang bernama Ammar. Nah, Ammar ini disuruh masuk Ammar ini kalau dia tidak ingin mati, dia disuruh untuk kembali murtad ke agama kafir. Akhirnya dia terpaksa mengakui kekafirannya. Dia terpaksa masuk ke dalam agama yang murtad yang lalu tersebut, karena dia khawatir kalau dia berkata dia tetap teguh memegang agama Islam, maka dia akan dibunuh. Dan hukum ini berpura-pura ketika keadaan terdesak seperti ini, Imam Syafi'i berkata hukumnya boleh. Ya, akhirnya setelah kelamaan, setelah Abu Jahal wafat, lalu tidak lama setelah itu dia kembali lagi masuk ke agama Islam. Lalu turunlah salah satu ayat dalam Al-Quran. Kita lanjut. Yang terakhir, sahabat yang terakhir yang dipaksa yang menerima ujian tersebut adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini salah satu orang yang memiliki pangkat dan kedudukan yang tinggi dalam susunan sosial pada zaman itu. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari ini
dia disuruh murtad alias kembali lagi ke agama yang asal oleh para kaum kafir Quraisy, tapi dia tetap kekeh, dia tetap teguh pendirian memegang agama Islam. Yang terakhir adalah sahabat Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ini dia mendapatkan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy tidak ingin Khabbab masuk ke agama Islam, tapi mereka ingin Khabbab bin Al-Arat ini tetap menyembah berhala alias menyembah agama yang lalu, agama asalnya. Hingga dia tuh disiksa dengan cara dibakar di atas api hingga punggungnya melepuh. Dibakar loh punggungnya. Nah, walaupun dia dibakar dengan cara seperti itu, Khabbab bin Al-Arat tetap teguh mempertahankan akidahnya. Baik, mungkin hanya segini saja materi hari ini. Bapak harap semuanya tetap semangat menunaikan tugas-tugasnya. Tugas hari ini adalah kalian cari materi tentang bagaimana Rasulullah ataupun sahabat mengenai kesabaran mereka menghadapi ujian dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. Kalian cari di internet, cari di Google atau cari di UC browser atau di mana saja browser kalian, lalu kalian screenshot, lalu kalian tulis nama kalian, nomor absen kalian, kelas kalian, lalu kirim ke Bapak. Paham? Bapak ulangi lagi, tugas kalian adalah mencari cerita atau kisah kesabaran tentang sahabat ataupun Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjalankan agamanya. Lalu kalian screenshot gambar-gambar itu, tulis-tulisan itu, kalau bisa kalian cari di Google ya. Lalu kirim ke Bapak. Jangan lupa nama, kelas, dan nomor absen. Kalau tidak paham boleh hubungi Bapak. Baik, cukup sekian materi kali ini, semoga manfaat buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa minggu depan insyaallah kita akan ulangan. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih.